Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bramantyo Ardi dari Universitas Pamulang dengan status saat ini menjadi mahasiswa di semester 3 dan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Pak Arya yang pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah digital forensik dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan metode serangan para hacker di luar sana yang menggunakan salah satu metode yang sering digunakan untuk menyerang para korban dan dari beberapa framework ataupun platform itu telah menyimpulkan bahwa metode ini merupakan metode yang paling efektif untuk melakukan serangan dan metode ini adalah metode social engineering. Jadi social engineering ini sangat mudah sekali dilakukan oleh para penyerang dan saya juga akan mencoba untuk menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara menggunakan eh, metode social engineering dan salah satunya yaitu phishing. Dan di sini ya saya akan langsung saja ke topik pembahasan. Saya akan share screen terlebih dahulu ke salah satu eh, virtual mesin saya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Nah, ini adalah virtual mesin saya. Saya akan login. Nah, jadi di Kali Linux ini saya menggunakan sebuah tools atau sebuah software yang memang tersedia di Kali Linux. Dan tools ini memang sudah ada ya, tinggal dipakai saja gitu. Nah, sebenarnya Kali Linux ini juga sudah lengkap, banyak ya aplikasi, mulai dari Recon, Resource Development, Forensik, kemudian ada banyak sekali tools-tools yang digunakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan software bawaan dari Kali Linux, yaitu menggunakan Set Toolkit. Nah, di sini Set Toolkit sudah terload atau sudah bisa dipakai di command line di Kali Linux. Dan di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan ya. Contohnya di menu pertama ada Social Engineering Attacks, ada Penetration Testing, ada Third Party Modules, ada Update the Social Engineering Toolkit, Update SCT Configuration, Help Credits and About, dan Exit. Nah, ini akan saya coba untuk mencontohkan bagaimana menggunakan toolkit ini untuk melakukan penyerangan social engineering. Kita tinggal pilih saja menu satu, enter. Nah, di sini ada pilihan lagi untuk metode serangannya, apakah menggunakan spear phishing, website attack, infectious media generator, create a payload and listener, mass mailer attack, Arduino based, wireless, QR code, PowerShell, third party modules, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan coba menggunakan metode yang kedua, website attack vector, karena ini sangat mudah sekali ya. Kita tinggal pilih nomor 2, kemudian di sini kita bisa gunakan beberapa pilihan lagi, apakah menggunakan Java Applet Attack Method, Metasploit Browser Exploit, Credential Harvester, Tab Netting, Webjacking, Multi Attack Web Method, ATE Attack Method, dan sebenarnya masih banyak lagi ya dari metode-metodenya. Tapi di sini kita akan mencoba untuk menggunakan yang paling mudah saja. Karena memang serangan social engineering ini sangat mudah sekali cara membuatnya. Dan untuk kesuksesan ataupun keberhasilannya itu sangat tinggi sekali. Ini saya coba untuk menggunakan credential harvester karena tujuannya saya ingin mengumpulkan ataupun menyerang si korban ini dengan menjebak mereka supaya mereka menginformasikan username dan juga password dari akun mereka. Nah, ini contohnya, saya pilih nomor 3. Nah, kemudian di nomor 3 ini, kita bisa menggunakan beberapa template dari website, kemudian bisa menggunakan cloning dari sebuah website, misalkan di website perusahaan punya halaman login.
Nah, itu kita bisa clone halaman loginnya. Atau bisa menggunakan custom import. Kita membuat sendiri halaman login ataupun halaman sebuah website yang ada loginnya secara custom. Itu bisa. Nah, ini kita pakai yang template saja, yang mudah. Nah, ini kita tinggal inputkan untuk memasukkan IP yang akan nanti dipakai untuk apa namanya kita infokan ke korban gitu ya, ke calon korban. Jadi si IP nanti diakses oleh korban sehingga data-data yang diinputkan itu bisa ke-record. Ini karena secara lokal, maka saya akan coba inputkan ke IP saya sendiri yang bisa diakses. Nah, kemudian di sini bisa menggunakan website yang akan dipakai untuk menduplikat sebuah website resminya. Misalkan di sini saya menggunakan Google gitu ya. Nah, maka ini sudah langsung berjalan. Nah, bagaimana caranya apa namanya si penyerang itu mengumpulkan informasi? Nah, dari IP yang sudah kita set ini kita copy, kemudian kita coba buka di browser ya. Kita pastekan. Nah, maka akan muncul halaman login dari Google. Kemudian di terminal, ini akan muncul informasi bahwasannya eh, nah dari terminal ini akan muncul bahwasanya si korban atau orang yang melakukan akses ke link ataupun ke IP yang sudah kita berikan ke mereka itu terdeteksi di sini. Nah, kita coba menginputkan informasi ataupun kredensial yang valid misalkan ya, atau kredensial dummy aja. Misalkan di sini emailnya bramatyo@gmail.com. Misalkan emailnya seperti itu. Kemudian passwordnya kita inputkan password 123 tanda seru. Kita coba inputkan. Nah, maka akan langsung redirect ke halaman Google. Tapi di sini tidak terlogin karena memang itu hanya sebuah jebakan. Nah, kemudian disinilah informasinya terrecord secara jelas. Jadi dari inputan yang kita masukkan tadi atau website jebakan yang kita pasang dan kita kirimkan ke penyerang itu akan terrecord di sini apabila si targetnya itu menginputkan username dan juga passwordnya. Nah, itulah salah satu serangan ataupun salah satu metode serangan menggunakan phishing. Dan biasanya akun-akun yang sudah yang ter take over atau biasanya ada korban yang bilang akunnya kehack. Nah, itu salah satunya itu menggunakan metode seperti ini. Jadi dengan ini saya bisa login langsung ke email si korbannya seperti itu. Nah, ini contohnya menggunakan dari uh, toolkit gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, ternyata ada banyak lagi apa namanya tools yang digunakan, misalkan seperti penggunaan APK tool. Bukan APK tool ternyata. ZP Sharp. Nah, ini adalah salah satu tools juga yang bisa digunakan untuk melakukan serangan phishing.
Ternyata belum ada. Coba kita download dahulu untuk Zpser ini. Kita clone. Kemudian kita tinggal jalankan saja bash-nya, bash zpser.sh. Kita coba ls dulu, masuk dulu ke dalam direktorinya. Nah, kemudian tinggal jalankan zpser-nya. Oke, ini sudah berjalan eh, software-nya atau layanan zpser-nya. Nanti juga akan muncul beberapa pilihan zpser. Nah, di sini ada menu-menunya, mulai dari Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Netflix, PayPal, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihannya. Dan kita di sini akan coba menggunakan Instagram. Nah, di sini dia. Apabila memang dulu pernah ada beberapa berita gitu ya, yang ataupun kalau kita baca-baca di Google, di blog, dan lain sebagainya, banyak sekali iklan yang menawarkan follower gratis ya. Nah, itu adalah salah satu contoh serangan phishing. Salah satunya menggunakan metode seperti ini. Dan ini adalah bisa digunakan ya dari tools Zpser ini secara mudah gitu. Dan kemudian di sini kita coba login atau kita coba pakai contoh yang auto follower login atau 1000 follower login page. Ini kita pilih saja 03 1000 follower login page. Nah, kita pilih bisa kita pilih juga DNS-nya atau IP yang bisa digunakan untuk melakukan serangannya. Ini saya coba localhost saja. Nanti kalau misalkan mau praktekkan juga bisa dipraktekkan sendiri seperti itu. Namun disclaimer ya, ini hanya sebagai pembelajaran, bahan pembelajaran. Apabila digunakan secara tidak berwenang atau digunakan secara ilegal, maka konsekuensinya Anda semua akan eh, melanggar undang-undang dan tentunya dampaknya nanti kalian akan dijerat pasal dan dihukum dan tentunya akan berhubungan dengan pihak kepolisian atau pihak yang berwajib sehingga eh, semua hal yang dilakukan oleh Anda semua itu tanggung jawab Anda. Seperti itu. Saya di sini hanya mencoba untuk memberikan pelajaran dan memberikan pengetahuan bahwasanya serangan phishing itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Ini contohnya, kita pilih satu. Apakah menggunakan custom port? No. Nah, kemudian inilah sudah hosting. Kita tinggal copy saja. Kita buka di browser. Nah, di sini adalah contohnya free Instagram followers trial. Gimana? Misalkan ada orang yang masih belum memahami ya serangan-serangan ini, maka si korban ini akan langsung inputkan saja username-nya. Misalkan username-nya Bramantio Ardi. Terus inputkan passwordnya. Misalkan passwordnya P A S S W O Ardi 123 tanda seru. Submit query. Nah, ini adalah triggernya gitu ya. Maka langsung masuk ke halaman Instagram. Tapi halaman Instagramnya ini bukan halaman Instagram
yang sudah terlogin, tapi hanya halaman eh, web awalnya saja gitu ya. Karena ini belum login, maka di sini nggak akan bisa login gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi di terminalnya si penyerang? Nah, ini dia. Masuk username dan juga password Instagramnya. Jadi, ketika banyak sekali orang-orang yang mengalami serangan ini, oh, akun Instagram saya terhack, akun Instagram saya nggak bisa dipakai nih, udah dihack orang. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu menggunakan tool Zpwhisper ini. Seperti itu. Oke, nah, terus lalu bagaimana cara eh, mengatasi supaya tidak menjadi korban gitu. Nah, sebelum kita melakukan ataupun menginputkan data sensitif kita atau memberikan data sensitif kita ke sebuah website yang tidak dikenali, kita harus cek dulu URL-nya, apakah URL-nya benar atau tidak. Itu. Nah, seperti contohnya tadi di sini. Ini secara lokal gitu ya. Ini sangat mencurigakan. Kenapa? Karena ya ini URL yang aneh gitu ya. Kalau misalkan diperiksa, itu ya bentuknya IP atau bentuknya URL yang bukan aslinya gitu. Nah, URL yang aslinya seperti apa? Contohnya seperti ini, instagram.com. Atau kalau login ke Google itu google.com gitu ya. Kalau maupun mau login ke Gmail misalkan, nanti misalkan ada halaman aneh atau halaman percobaan serangan social engineering atau phishing, ya kita cek aja URL-nya ini udah benar belum. Nah, ini yang aslinya https titik dua garis miring accounts.google.com. Ini yang aslinya. Nah, terkadang orang-orang itu membuat hal-hal URL ini tuh mirip-mirip. Misalkan hanya account saja, atau C-nya hanya satu, account. Atau misalkan gini ya, saya langsung peragakan ya. Sebentar, sorry. Nah, misalkan gini, ini nggak ada halaman terakhirnya. Nah, misalkan halaman yang palsu itu misalkan hanya account tanpa S, misalkan. Atau C-nya hanya satu, account.google. Ini ya, accounts.google.com atau di sini O-nya dua, misalkan AC-nya dua, O-nya dua. Nah, pokoknya bikin yang mirip-mirip kayak gitu. Supaya nanti orang ketika cek URL itu sekilas, oh, ya nih Google nih, gitu. Nah, biasanya penyerang itu melakukan serangan itu seperti itu. Makanya banyak sekali orang yang tertipu dan menjadi target dan akhirnya akun mereka terkompromi. Seperti itu. Oke, eh, mungkin cukup sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan saya juga mohon supaya eh, hal-hal seperti ini tidak dilakukan di luar sana karena memang satu merugikan banyak orang dan kemudian berdosa dan yang ketiga melanggar hukum dan yang keempat ketika Anda melanggar hukum Anda pasti dihukum dan dipenjara seperti itu dan tentunya Anda akan didenda seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih Pak Arya yang selama ini sudah membimbing kita semua dan belajar bersama dan berdiskusi bersama. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang.